Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Di sini saya di pembibitan kelapa sawit yang sudah berumur 1 tahun. Jadi di sini saya mau menunjukkan ciri-ciri tanaman ataupun bibit sawit yang satu tidak layak ditanam di lapangan, yang kedua yang jantan. Nah, yang pertama saya mau tunjukkan ciri-ciri bibit yang tidak layak. Itu yang pertama, ini dia lebih kecil pertumbuhannya daripada kawan yang lainnya. Sebenarnya ini masuk akhir. Nah, nanti yang ditanam ke lapangan harus yang seragam. Yang seperti ini juga nanti kita akan bakal tinggal. Nah, seperti ini. Ini kita akan tinggal, nanti akan kita rawat kembali. Nah, yang kedua, dia terkena serang hama penyakit. Seperti ini. Nah, ini kena bercak daun. Ini juga nanti tidak kita bawa ke lapangan, karena nanti akan mengganggu pertumbuhan waktu di lapangan nanti. Seperti ini pemirsa. Kemudian yang jantan tadi, ciri-ciri yang tanaman jantan adalah seperti ini. Ini ciri-ciri jantan: daun tidak membuka, yang pertama. Yang kedua, posisi tegak seperti ini, tegak, tidak membuka seperti ini. Ini kan membuka. Kemudian katanya ada kumisnya, ini ada kumisnya. Itu hanya tidak sepenuhnya keluar kumis ini, dia itu tanaman itu normal. Nah, kita buktikan nih. Ini buktinya ada kumisnya juga, tapi ini jantan. Nah, ini jantan pemirsa. Jadi kumis tadi yang keluar ini itu bukan 100% penentu bahwasannya dia itu tanaman sawit itu normal. Nah, yang menentukan adalah satu, pertumbuhan daun dia tegak, tidak membuka melebar. Yang kedua, kelihatan kaku, dia tidak membuka seperti ini, kaku, daunnya kaku, keras. Nah, seperti inilah ini jantan dikatakan. Nanti ada lagi yang tumbuhnya lebih besar, ciri-cirinya sama, tetap hijau daunnya, tapi pelepahnya tidak membuka melebar seperti ini. Melebar, dia membuka. Artinya kita melebar, dia melebar. Nah, seperti ini pemirsa. Ini adalah ciri-ciri tanaman yang tidak boleh ditanam lapangan. Kalau nanti bakal kita tanam lapangan, dampaknya nanti kita akan tetap mengganti. Udah nggak mengeluarkan produksi, makan pupuk terus. Nah, yang satu lagi, pasti pemirsa masih menanyakan, di lapangan juga butuh kak di lapangan kalau ditanam itu, di tanaman kelapa sawit kita, tanaman jantan? Jawabannya tidak. Kenapa saya bilang tidak? Karena tanaman tadi itu memiliki dua jenis. Satu pohon itu dalam termasuk kategori monoisius yang saya bilang sebelumnya. Monoisius dalam satu tanaman terdapat dua alat kelamin, yaitu jantan dan betina bunganya. Nah, itu sih sudah cukup. Tapi kalau tanaman yang jantan itu tetap wajib kita bongkar. Itulah keistimewaan daripada tanaman kelapa sawit ini. Kalau tanaman jantan tetap kita bongkar. Jadi istilah-istilah dari petani supaya paham, tidak ada istilah di tanaman kelapa sawit itu butuh tanaman jantan. Yang dibutuhkan adalah tanaman normal yang memiliki ala bunga jantan dan bunga betina pada satu tanaman. Nah, ini bakal kita afkir pemirsa ya. Ini kita afkir. Kemudian ini juga nanti kita tunggu karena tidak seragam dengan bibit yang lainnya. Nah, seperti ini pemirsa. Inilah cara ciri-cirinya tanaman bibit ataupun bibit jantan pada kelapa sawit kita. Ya, seperti ini. Ini nanti akan siap kita tanam di lapangan. Nah, kalau bibit yang seperti ini tingginya, nanti pertumbuhannya akan lebih cepat dibandingkan bibit yang sudah berumur 1,5 tahun ke atas sampai 2 tahun. Itu bakal akan dipangkas. Kalau seperti ini nggak perlu dipangkas, nanti ditanam di lapangan. Tidak perlu dipangkas. Nah, ini pertumbuhannya lebih cepat. Kalau yang pakai tongkat, tanaman yang sawit yang sudah umur yang lebih tua, dia pasti daunnya gundul. Pertama, dia lebih stres, tapi keuntungannya untuk serangan hama penyakit, maka
ataupun serangan hama itu biasanya lebih kecil pada tanaman bibit tua daripada bibit yang seperti ini. Bibit seperti ini kalau kita nanti di lapangan tidak cepat mengendalikan hama penyakitnya ataupun oritasnya, maka fatalnya tanaman kita harus diganti. Nah, seperti ini pemirsa. Beginilah ciri-cirinya bibit yang siap tanam ke lapangan yang harus kita pahami agar supaya nanti kita di lapangan tidak salah dalam menanam. Kita lihat bonggolnya pemirsa. Ini bonggolnya besar. Ini. Tapi alangkah baiknya sebelum ditanam di lapangan bibit harus kita siram. 1 hari sebelum pindah kita harus nyiram, ataupun dalam kondisi di rumah ataupun baru kita beli dari tempatnya, kita taruh di tempat, wajib harus kita siram dulu agar supaya mengurangi tingkat stresnya di lapangan. Mudah-mudahan ini untuk menjadi ilmu bagi kita bahwasanya bagaimana sih ciri-ciri bibit yang jantan dan yang enggak normal yang perlu kita pahamin agar supaya kita tidak terlanjur tanam ke lapangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.